Ini sudah pukul 19:58 dan dirasa sudah banyak yang masuk untuk mengaji. Untuk itu, marilah aja kita mulai. Baik, Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa asbi wa ajma'in. Sebelum acara dimulai, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan nikmatnya kepada kita semuanya, baik nikmat sehat dan tentunya waktu yang bermanfaat ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa Ngaji tercurah olahraga piye karep kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta umat Islam yang setia mengikuti ajaran beliau. Hadirin jamaah ngaji olahraga yang berbahagia, di tengah-tengah kita telah hadir yang terhormat Ketua Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu beliau Bapak Dr. Gatot Sugiharto SHMH, dan juga yang kami hormati narasumber kita, Bapak Ahmad Husni SHMH, dan juga peserta ngaji olahraga yang berbahagia juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, LPOPP ini baru nyala. menyelenggarakan ngaji olahraga berkemajuan di tahun 2025 sebagai awal tahun. Kita mengambil tema sehat bugar tak mengenal usia. Nah, tentunya tema ini sangat relevan sekali dengan kehidupan kita saat ini, di mana kesehatan tubuh dan kebugaran menjadi hal yang penting. Tidak hanya bagi kalangan muda, tapi juga semua usia maupun usia lanjut juga. Baik, melalui ini kami berharap hadirin jamaah yang hadir bisa menambah wawasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai kesehatan maupun kebugaran tubuh. Untuk pentingnya kita juga selalu menjaga hal tersebut, serta bagaimana olahraga dapat menjadi sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih sehat, tentunya untuk menjadi bahagia dan produktif. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan membaca basmalah tadi, harapan acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan manfaat pada kita semua eh, untuk menuju sehat. Perkenalkan, saya Fajar Yuda, yang mana nanti akan memandu acara sebagai moderator pada ngaji ini. Eh, Sebagai bentuk sambutan, mungkin dari Bapak Ketua LPO kita, Bapak Dr. Gatot Sugiharto, untuk memberikan pengarahan kepada Bapak, kami persilahkan. Matur nuwun Mas Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan
kesempatan sehingga kita bisa mengikuti ngaji olahraga berkemajuan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati terkhusus Bapak Ahmad Husni selaku narasumber pada kesempatan malam hari ini, Mas Fajar Junaidi selaku Sekretaris LPO PP Muhammadiyah, Mas Fajar Yuda moderator, Bapak Ibu, kakak, adik, serta teman-teman semuanya yang mengikuti ngaji olahraga pada malam hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Husni. Saya yakin beliau di sela-sela kesibukan berolahraga, kesibukan pekerjaan masih berkenan untuk berbagi kepada kita semuanya terkait dengan perjalanan sehat beliau, sehat bugar ya sambil berolahraga, hiburan sehingga nanti malam hari ini kita bisa banyak mendengar apa eh, inspirasi-inspirasi dari beliau karena beliau ini pelaku olahraga masyarakat yang diminati saat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sering mengatakan kalau kesehatan itu merupakan aset utama, maka olahraga merupakan salah satu investasinya. Maka olahraga ini menjadi satu investasi kalau kita mau sehat. Nah, Bapak dan Ibu, saya juga sering menyampaikan di dalam setiap kesempatan bahwa mulai dari kecil sampai usia berapapun, ya kita ini harus tetap membudayakan yang namanya literasi fisik ya. Kalau kita masih anak-anak berlatih untuk bergerak ya, melompat ya melompat, berjalan dan seterusnya itu adalah bagian dari yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Selanjutnya nanti mereka akan menekuni apa yang menjadi minat dan bakatnya. Nah, tapi yang menjadi catatan buat kita, kita sadari bersama bahwa tidak semua anak yang berlatih sejak kecil itu semuanya bisa mencapai pada atlet-atlet elit ya, sehingga kita nggak bisa berharap semua yang berlatih dari kecil itu akan menjadi atlet yang hebat, atlet yang bagus. Bukan itu harapan sebenarnya. Tapi jauh lebih penting di antara itu adalah ketika kita sudah membudayakan literasi fisik ya. Jadi usia itu seberapapun ataupun kita tidak menjadi atlet elit sekalipun, tapi kita masih bisa dan memahami literasi fisik itu sebagai kebutuhan sehat kita. Nah, Pak Husni sudah membuktikan itu di usianya yang menurut saya juga sudah tidak muda lagi, tetapi beliau mampu melakukan satu aktivitas sehat melalui olahraga dan ini nanti akan memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Jadi masih banyak di antara kita yang usianya masih muda, masih di bawah 30 tahun, tetapi kita lari 10 kilo, lari 15 kilo itu sudah ngos-ngosan. Sementara Pak Husni di usianya yang sudah yang sudah cukup senior begitu, tapi mampu lari puluhan kilo, bahkan sampai 100 kilo lebih saya rasa ini menjadi sesuatu yang sangat positif untuk kita dengarkan nasihat-nasihatnya agar kita bisa hidup sehat seperti beliau sampai usia senja. Nah, ini nanti harapannya kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Usni sejak usia berapa beliau rutin berolahraga dan apa saja kiat-kiatnya agar beliau ini memiliki fisik yang kuat sehingga sehat di usia senja beliau tetap semangat berolahraga itu nanti kita dengarkan dari Pak Husni. Maka mari sama-sama kita dengarkan inspirasi dari Pak Husni di malam ini. Ini adalah tahun 2025 pertama kali ya, ini pengaji pertama kali di tahun 2025. Yang sebelumnya di tahun 2024 kemarin kita sudah banyak menyelenggarakan kegiatan ngaji olahraga berkemajuan.
Nah, demikian saya rasa sambutan dari saya. Kita serahkan atau kita kembalikan pada Mas Fajar untuk memandu jalannya acara ini. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dan arahannya dari ketua kita, Ketua LPO PP Muhammadiyah, Bapak Dr. Gatot Sugiharto SMH. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti, narasumber kita adalah Bapak Ahmad Husni MD SHMH. Beliau ini adalah eh, dosen purna tugas di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan sebagai lawyer. Untuk aktivitas harian beliau ini sebagai anggota Runnermu atau pelarinya Muhammadiyah, dan juga beliau ini sudah masuk kategori sebagai ultra runner atau katakanlah ultramennya ya, karena sudah berlari sejauh ratusan kilo. Yang terakhir itu di 2024 di bulan Desember, mengikuti acara miladnya UAD untuk looping sejauh 64 kilometer. Itu beliau juga berhasil tuntas untuk sampai finish, dan lama yang melakukan finish tersebut. Padahal di usia yang sudah tidak muda lagi ya begitu Pak Usni. Eh, Selain itu beliau juga sebagai konsultan atau coach di pola makan atau nutrisi untuk menjaga pola hidup sehat. Untuk itu kepada Bapak Ahmad Husni MD SHMH, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan iman dan takwa kepada kita, dan yang terindah adalah kita sekarang dalam keadaan sehat, bahkan dalam kondisi bugar, dan tentu saja kita selalu ingin berbahagia. Selanjutnya, saya mohon maaf ngecek suaranya jelas, suara saya ya. Jelas Pak Husni? Nah, jelas ya. Selanjutnya terima kasih kepada uh, LPOM Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bagi saya di masa-masa lalu belum mengenal lembaga ini. Luar biasa Pak Gatot, Mas Yuda yang menyelenggarakan acara ini. Karena mungkin bagi orang yang di luaran sana masih aneh, ngaji kok, ngaji olahraga ki opo kan. Tapi kan ini kan yang perlu kita sosialisasikan bahwa ngaji itu kan sesungguhnya apapun bisa kita kaji, termasuk bidangnya di sini. Recording in progress. Ya, untuk itu saya mengapresiasi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi minimal untuk diri saya untuk terus menjaga, dan mudah-mudahan bagi teman-teman, bapak, ibu, adik, dan saudara yang mendengarkan mudah-mudahan terinspirasi dari apa yang saya rasakan, kemudian saya lakukan, dan terus akan saya lakukan. Sebagaimana dikenalkan tadi, saya Husni, usia saya sekarang 65 tahun, tepatnya 62 tahun, tepatnya Oktober kemarin. Tentu
untuk jajaran orang yang sudah berusia di atas. Kalau bahasa kami punya kelompok namanya Lolita, lolos 50 tahun. Itu mungkin ngapain kok olahraga karena ya wis tua, wis rasa. Kan mungkin kadang-kadang ada berpikir begitu. Kalau ada yang rooming maaf ya. Kadang-kadang ada mungkin orang yang berpikir sudah tua lah, sudah kita menikmati hidup ini. Eh, Tetapi sesungguhnya bagi saya bagaimana cara kita menikmati hidup ini. Nah, karena kalau kita sudah berusia lanjut itu kadang-kadang ketika malam seperti ini susah tidur kebanyakan. Tetapi ketika sudah bangun malam kok nggak pagi-pagi, ketika udah pagi kok nggak siang-siang, seperti itu. Tetapi alhamdulillah itu tidak terjadi pada diri orang yang sehat, orang yang bugar, saat tidur ya tidur, saat istirahat istirahat, betul-betul dinikmati. Nah itu yang kita sebut dengan kita bahagia menjalani kehidupan ini. Nah, eh, saya mulai dengan pertama kali saya ingin menyampaikan bahwa eh, hampir semua kalau ditanya mau sehat nggak? Mau. Mau bugar? Mau. Bahagia apalagi kan begitu. Tetapi kadang-kadang itu hanya sekedar ucapan eh, untuk meraihnya orang kadang-kadang tidak mau berusaha. Nah, karena satu rangkaian sehat, bugar, bahagia itu tidak bisa dipisah-pisah. Orang bahagia itu menandakan dia sehat. Orang sehat saja belum tentu dia bahagia kalau badannya juga tidak bugar. Ada aja yang dirasakan. Nah, selama beberapa tahun ini saya terus belajar bagaimana melihat, mengkaji, merangkai tiga kata itu. Sehat, bugar, bahagia. Setelah saya belajar, ternyata ada syaratnya, ada eh, hal-hal yang harus dipenuhi. Apa? Pertama, tentu saja syaratnya 80% itu adalah pola makan dan pola hidup kita. Jadi makan itu sangat membantu, sangat menentukan orang itu sehat atau sakit. Karena penyakit itu sesungguhnya kalau kita ingat kata Rasulullah itu penyakit yang paling banyak itu dimulai dari perut. Ya, dalam perut. Jadi kalau perutnya bersih, perutnya sehat, dia akan sehat. Tetapi kalau perutnya itu banyak penyakit, banyak kotoran, dia akan sakit. Nah, perut itu dari mana? Tentu saja dari makan, dari apa yang kita masukkan di dalam tubuh kita. Tentu saja dengan makan yang bagus, diikuti dengan istirahat, kemudian aktivitas, itu penting sekali. 80% dalam kehidupan kita itu sangat menentukan pola makan. Sehingga ada satu ungkapan, tubuhmu itu cerminan apa yang kamu makan. Kalau semuanya masuk tanpa diseleksi, pokoknya sepenting enak masuk, apapun jenisnya masuk, maka ibaratnya tong sampah itu nanti apapun nah, bentuknya juga akan seperti tong sampah. Tetapi kalau kita memilih makan yang terbaik, bukan yang enak loh, yang terbaik yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka dia juga akan tercermin. Tubuhnya tidak berlebih, proporsional. Karena yang masuk itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Tubuhnya selalu segar, cairannya cukup, kemudian kulitnya mungkin bagus, dan seterusnya. Nah itu 80%. Tetapi dalam faktanya, orang sudah bagus makannya, tidurnya juga sudah bagus. Tidak sempurna, itu yang saya alami selama ini. Saya sudah belajar bagaimana selama 2-3 tahun pola makan nggak bagus, badan sudah ideal, berat
tinggi badan sudah proporsional. Tapi rasanya kurang sempurna. Apa penyempurnanya adalah olahraga. Posisinya olahraga itu 20% saja sesungguhnya. Tetapi 20% ini kalau tidak diraih, tidak dimiliki, dia tidak akan bisa mewujudkan bugar dan bahagia. Ya. Saya makannya udah bagus, tidurnya sudah teratur, aktivitas saya sudah bagus. Tetapi olahraga enggak. Perhatikan, pasti tidak bisa sempurna. Nah, tetapi sebaliknya, saya itu udah siang malam olahraga, terus olahraga pagi, siang, sore olahraga. Olahraganya nggak hanya satu macam, dua macam, tiga, olahraga terus. Tapi kok saya seperti begini? Ya tidak sempurna juga. Nah, jadi komposisi 80% pola makan dan pola hidup yang sehat, 20% olahraga itu adalah paduan. Dan yang terpenting, yang seperti yang saya rasakan selama ini, begitu saya sudah purna tugas, mindset selalu positif. Itu luar biasa, itu membuat kita bahagia. Melihat orang itu tidak curiga, kayak wah, semua orang itu baik di mata kita. Bahwa orang punya niat yang tidak baik kepada itu urusannya. Tetapi kita benahi diri kita melihat orang itu baik semua. Tidak ada curiga, tidak ada benci, tidak ada kemarahan. Pokoknya baik, itu nikmat sekali. Dan saya sudah rasakan di kehidupan saya sekarang. Saat dulu saya berprofesi sebagai lawyer, itu tidak bisa. Mesti ada unsur ada apa di balik ini, itu mesti ada. Karena itu mungkin tuntutan profesi kan ya. Tetapi dengan situasi yang sekarang saya betul-betul bisa bicara, saya mengatakan memang mindset positif itu yang membuat kita betul-betul bisa bahagia. Jadi rangkaian ketiga hal ini itu penting sekali. Itu hal-hal dasar yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau salah satu ditinggalkan tidak akan sempurna. Kalau salah satu tinggalkan tidak akan utuh. Nah itu saya berangkat dari itu. Jadi kita pahami dulu bahwa kalau mau itu syaratnya seperti itu. Mari kita sama-sama menempuhnya. Dan bagaimana caranya kita terus kaji dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Jadi, kemudian yang kedua. Nah ini, saya perlu bicara seperti ini. Dari tiga syarat itu adalah harus ada olahraga. Selama ini yang saya alami secara pribadi, belum masuk di dalam diri bahwa betapa pentingnya olahraga. Walaupun posisinya hanya 20% dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting olahraga itu yang ditanamkan adalah bagaimana untuk kita sehat dan bugar itu loh. Kalau orang punya keinginan, punya cita-cita, punya impian sehat dan bugar, maka olahraga. Jadi, kalau tidak kita benahi mindsetnya, bahwa olahraga itu untuk sebuah keterampilan, untuk sebuah profesi, itu boleh. Tetapi kalau dia tidak bekerja di bidang olahraga, kemudian dia kalau tidak berprestasi, tidak berolahraga, itu yang salah. Jadi olahraga itu untuk sehat dan bugar. Artinya semua orang yang ingin sehat dan bugar harus olahraga. Bahwa dia berprestasi karena terus dilatih. Karena olahraga itu keterampilan dan itu harus dilatih, tidak bisa dipupuk. Ya, apalagi permainan, apakah sepak bola. Tadi Pak Gatot cerita itu suka sepak bola. Itu kalau nggak pernah dilatih ya tidak bisa meraih prestasi juga. Apalagi untuk meraih juara, apalagi popularitas, apalagi ada, itu adalah semua bonus sesungguhnya. Artinya tanpa prestasi yang cemerlang, tanpa popularitas, tanpa meraih juara pun kita harusnya olahraga.
bahwa kalau betul ada anak yang berbakat, kemudian dia berolahraga populer, itu bonus namanya. Karena setiap orang harus olahraga. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya termasuk dalam tanda petik korban dari pemikiran bahwa olahraga itu nggak penting. Gopo atau olahraga itu masalahnya. Bahkan mohon maaf, dahulu orang tua saya menganggap olahraga itu nggak penting. Maka dua mata kuliah, mata pelajaran yang jelek sejak SD dulu adalah olahraga dan kesenian. Padahal itu hal yang sangat dasar dan penting dari olahraga dan seni itu. Ya, jasmaninya sehat, seninya itu rasanya tumbuh. Nah, oleh karena itu olahraga harus kita tanamkan dalam mindset, itulah kebutuhan kita. Jadi enggak pandang umur dari kecil, remaja, dewasa, bahkan sampai tua. Artinya olahraga kuncinya. Nah, dia juara atau tidak juara, ya harus olahraga. Nah, begitu. Karena begini, selama ini kalau orang bahkan dia seorang atlet terkenal, seorang pemain sepak bola terkenal, seorang petinju terkenal, begitu dia sudah tidak mengerjakan olahraga, seolah itu udah nggak perlu lagi gitu. Kita lihat kan mantan atlet bulu tangkis kemudian dia gemuk, kena penyakit, kena nggak olahraga. Mantan pemain sepak bola, karena olahraga itu bukan dianggap sebagai bagian dari kehidupannya. Mindset tidak menancap sebagai sebuah profesi. Begitu profesi saya sudah selesai, saya tidak sebagai juara lagi, tidak perlu olahraga. Nah itu, dan ini harus kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita, bahkan sampai orang yang sudah tua. Saya akan flashback pengalaman saya. Dahulu olahraga itu sebagai pelengkap aja. Mohon maaf ya Pak Gatot. Saya dulu kira-kira tahun 1989-90 itu saya kalau tidak salah itu aktif di Pemuda Muhammadiyah. Itu teman kita Pak Azman, Isnawan, Pak Gunawan, itu zaman pimpinan pusatnya Pak Syukri lah waktu itu. Kemudian Jogja. Ada salah satu departemen yang namanya Departemen Kesenian dan Olahraga waktu itu. Wah, yang namanya Departemen Kesenian Olahraga itu, mohon maaf, ya sebagai pelengkap atau Departemen Ilo-Ilo katanya. Betul waktu itu saya ingat sekali. Ada salah satu teman namanya Joni. Nah, apa ya? Joni Wijayan, Joni apa ya? Ya rumahnya di Serang. Ya pokoknya nggak penting lah gitu. Departemen itu nggak penting banget gitu. Ya istilahnya departemen ILO yang seolah-olah yang hebat loh lah. Departemen kader, departemen dakwah. Nah, seolah itu luar biasa. Olahraga kita semoga pelengkap. Tapi saya menyadari itu penting sekali. Maka saya berbahagia. Saya bilang, oh ternyata ada perkembangan yang luar biasa. Pimpinan pusat pun memikirkan bahwa ada LPOM. Itu kemajuan yang luar biasa. Dan tugasnya adalah tidak sekedar pembinaan seremoni pertanian, tapi mungkin menanamkan mindset betapa pentingnya olahraga. Bahkan bapak-bapak, mohon maaf, pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, Murad tinggi digalakkan olahraga, melakukan betul gitu. Jadi sampai segitunya. Nah, makanya ada runnermu, ada LPOM, tingkat pusat itu luar biasa. Saya mengapresiasi. Seolah lembaga ini mudah-mudahan sekarang nggak seperti dulu mindsetnya. Oh, nggak pelengkap. Wah, soalnya yang paling hebat dulu departemen kader. Pokoknya si itu udah seperti di atas angin lagi. Luar biasa tuh jadi rebutan departemen itu. Tentang olahraga, soal pemain ilo-ilo. Itu masa lalu. Nah, itu fenomena yang saya baca masa lalu dan sekarang saya berbahagia karena prestasi, kalau orang berprestasi sekarang olahraga bagus kan, bisa terkenal, bisa kaya, tetapi lebih dari itu yang harus ditanamkan adalah itu adalah bonus
Tapi hakikat olahraga itu tetap harus dilakukan. Jadi karena dulu olahraga itu nggak penting. Nah, ya kalau sempat aja, kalau saya lagi sibuk ya, saya itu pengalaman pribadi saya. Mulai sejak SD, SMP, SM, eh, SMP, SMA itu kebetulan jadi satu di Mualimin. Nggak olahraga, nggak seneng. Karena dalam otak itu nggak ada manfaatnya olahraga. Kuliah juga nggak pernah olahraga. Bahkan sampai bekerja sebagai dosen, rasanya ini olahraga kayak menemantenan waktunya misalnya. Belum ada kesadaran waktu itu betapa pentingnya olahraga. Jadi ya kalau sempat, nggak ada waktu sempat tuh kalau nggak disempatkan, maka harus kita punya target. Kalau Dokter Tifa mengatakan bahwa olahraga itu ibarat kita bernafas, mau nggak berhenti sebentar saja nafas kita, berarti kita mati. Tapi tidak kita sadari. Saya sering mengikuti misalnya Aderai dan teman-teman yang selalu secara filosofis, pemikiran betapa pentingnya olahraga, membangun otot, itu memang luar biasa. Nah, kalau sempat dan tidak prioritas, bahkan kesannya hura-hura, wah. Apalagi kalau dilihat ada pertandingan orang glute misalnya, itu yang negatif. Tetapi sekali lagi itu dulu. Mudah-mudahan ke depan tugas kita membangun betapa penting olahraga itu. Dan tidak ada, waduh terlanjur aku wis tua. Tidak ada. Karena saya memulai olahraga itu usia 54 tahun. Nyatanya sehat. Nah, jadi itu yang penting ditanamkan. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan juga terus mengatakan ada orang yang bertanya terus, ada satu ketika saya mulainya olahraga kan usia 54 tahun. Saya ya dari dulu kan nggak mengenal olahraga. Coba kalau mau olahraga permainan, misalnya bal-balan, ya mas selalu kalah walaupun mungkin badannya tinggi besar, oh, disikat orang ya mesti kalah. Apa yang muncul? Mangkel, kortisol. Mau main volley, juga kalah, radigo, gitu. Mau bola tangkis, yo kalah. Jadi olahraga itu harusnya menyenangkan, menyenangkan. Nah, terus satu ketika ada teman saya bilang, melihat postingan saya di sebuah grup, terus nih, kamu itu kan sudah tua, nggak usah lari, katanya. Karena lari itu nggak baik bagi orang tua. Begitu. Olahraga yang terbaik bagi orang tua itu adalah renang. Dia bilang begitu. Oh, begitu. Sama sebentar saya sudah mulai berlari. Nah, terus saya tanya dengan dia. Nah, terus lu, kue pie, renang nggak? Kamu renang? Enggak. Lari enggak? Enggak. Jadi enggak. Maka saya punya kesimpulan ada kata kunci. Olahraga yang terbaik bagi semua orang adalah apa? Olahraga yang disenangi, kemudian dilakukan terus-menerus secara konsisten sepanjang hayat. Apapun itu. Enggak ada olahraga terbaik kecuali pesan saya. Yang bisanya lari, yo lari. Yang bisanya sepak bola, ya sepak bola. Sepak bola nih ono kancan, ini temennya nggak ada yang nggak bisa sepak bola. Olahraga yang disukai bulu tangkis ya bulu tangkis, tapi bulu tangkis sendiri rasanya ya nggak asik, mesti ada temennya. Ditingkatkan jadi mungkin ada pertandingan, ayo. Maka saya katakan olahraga terbaik itu adalah olahraga yang disenangi, senang dulu. Senangnya jalan ya jalan, senangnya lari ya lari, senangnya renang ya renang. Apapun olahraga itu tidak ada larangan, tidak ada. Orang udah tua nggak boleh renang, orang udah tua nggak boleh jalan, orang nggak ada. Tetapi olahraga yang disenangi dilakukan terus menerus secara konsisten sepanjang hayat. Bahkan saya juga berharap akan terus olahraga karena itu syarat untuk supaya kita bugar, sehat dan bugar gitu. Nah itu. Jadi teman-teman, saudara ditanamkan kepada anaknya kalau yang punya anak, cucunya, bahkan dirinya sendiri dulu. Jadi kita apa aja sih sukanya pingpong. Saya punya teman dulu jenis Jusam, satu keluarga pintar pingpong itu memang udah
terus dilatih begitu. Ada teman juga zaman mualim punya wah poin ini bagus. Saya hanya sekedar penonton, belum ada keinginan berolahraga. Tapi apakah mereka terus melakukan? Nah, saya tidak tahu. Jadi itu olahraga terbaik itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan, oh, wis tua rasa mulai. Oh, dia udah terlatih kok. Saya punya grup namanya grup Lolita, lolos 50 tahun. Isinya pelari semua, pesepeda, usianya ada yang 50, ada yang 60, bahkan ada yang 70. Happy saja. Setiap hari dia bisa jalan long, dari pagi jalan, sampai kemudian dia misalnya zuhur, itu sholat, makan, jalan lagi. Satu hari misalnya bisa 30 kilo, 40 kilo. Itu karena itu yang disenangi. Nah, pulang, udah istirahat, tidur nyenyak, bangun, terus gitu. Nah, itulah yang membuat dia terus bertahan hidup dan sehat. Nah, nanti diingatkan ya Mas Yuda kalau waktunya terlalu menyolok gitu. Nah, sekarang saya masuk ke saya mungkin olahraga lari. Nah, olahraga lari itu pilihan saya sejak 2018. Mungkin orang bertanya, Husni itu dulu nggak pernah olahraga. Tanya dengan teman-teman mualimin, teman-teman di Pemuda Muhammadiyah, orang tahu nggak pernah olahraga. Nah, kenapa saya memilih lari? Itu setelah saya pelajari, saya simpulkan selama 40 tahun. Kesimpulan saya itu, lari itu paling mudah dilakukan. Sudah, wes. Ya, tentu saja nggak bisa langsung lari. Dulu saya jalan kaki dulu, muter alun-alun Tenggung itu satu putaran. Tapi karena niat ingin memenuhi 20% itu, maka saya lakukan terus menerus. Satu kali putaran, sampai udah besok lagi. Dua putaran ditingkatkan terus begitu. Akhirnya bosan lari, bosan jalan, akhirnya tingkatkan lari. Lari bisa 5 kilo, tingkatkan terus konsisten. Nah, lari itu menurut saya sederhana saja, nggak perlu yang macam-macam peralatannya. Ya, karena dia apa? Tidak terbatas pada waktu. Kamu mau lari pagi, siang, malam, tengah malam, silahkan tidak ada. Ya, saat sempatnya toh. Mau 15 menit, mau 30 menit, mau sejam, silahkan. Nggak ada yang ngatur kecuali itu. Jadi bebas, tidak terbatas tempat. Saya dimanapun kalau ada kesempatan lari, lari. Tapi kalau nggak bisa sempat, rasanya ada hutang dalam diri saya. Kemarin hari Senin, jalan ke Semarang nggak sempat lari. Selasa juga nggak sempat lari karena di tempat di Pati. Rabunya ada kesempatan lari. Nah, saya merasa seperti hutang. Nah, tadi saya lari dulu juga karena itu yang membuat saya bugar dan bahagia. Yaitu yang kita kejar kan. Nah, jadi mudah dilakukan, sederhana, murah. Ya, murah itu tergantung. Lari untuk show, untuk wah, untuk update status, ya mahal memang. Nah, tapi pokoknya sementing kalau niatnya olahraga tuh nggak ada yang mau mengatakan kalau kita lari sendiri di komunitas, mungkin kalau sedang ada race mungkin dilihat, memang ada sih juga yang mahal, tetapi kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, tempatnya tidak terbatas di mana saja, waktunya juga, dan yang terpenting sesungguhnya lari itu tidak ada musuhnya sesungguhnya, tidak ada kecuali dalam race lomba lari. Tapi mungkin ada kalimat yang paling tepat adalah musuhnya diri sendiri. Di kita ini bukan musuh. Saya sudah hapus kalimat-kalimat negatif itu. Berkawan dengan diri sendiri. Ya, kalau kawan itu kan kita harus selalu berlomba, fastabekul khairat, berlomba-lomba dengan diri sendiri. Dan yang penting lakukan sekarang. Jadi itu kenapa saya memilih lari. Ya itu tadi. Pokoknya kalau permainan yokalan, kalau kalahan itu mesti mangkel, kalau mangkel itu apa namanya kortisol yang muncul yang nggak kita dapatkan kebahagiaan. Saya memilih lari. Nah,
Tentu mulai dari jalan. Nah, mungkin di sisa waktu, mudah-mudahan tidak melonjak, yang terakhir. Nah, karena saya bisanya hanya berlari. Halo, lanjut ya. Ya, lanjut, Pak. Saya di dalam hati saya apa yang membuat saya terus melakukan? Karena olahraga itu apapun dia, apakah permainan, apakah lari, apakah apa, itu tidak bisa ditabung gitu loh. Ternyata olahraga, makanya disebut exercise terus dilakukan. Misalnya ada teman yang sudah pernah lari maraton, kemudian bahkan ultramaraton 168 kilo waktu itu. Saya terinspirasi karena mereka lari di tahun 2018. Nah, sekarang lari 10 kilo nggak mampu. Kenapa? Nggak pernah dilatih-latih kok. Gitu. Jadi dulu memang dia pernah pelari jauh. Dia mungkin menjadi petinju yang hebat. Nggak pernah latihan lagi, ya nggak bisa. Nah, lari 10 kilo udah menggos-menggos. Maka heran, oh sudah kapok, saya nggak mau lari lagi. Oh, lari FM juga nggak mau. Ya karena nggak pernah dilatih, nggak pernah dilatih lagi. Jadi itu yang perlu dilakukan. Nah, saya melakukan itu karena ada semacam ya obsesi ya. Kita berolahraga berangkatnya bukan sebagai atlet, tetapi sebagai kesenangan untuk agar tubuhnya bugar dan bahagia. Maka ultramaraton itu pilihan saya. Nah, terus dilakukan. Satu contoh, ketika saya belum pernah melakukan lari 150 kilo, saya waktu itu latihannya 50, 60 kilo. Sekarang, karena saya pernah melewati itu, maka saya menjaga larinya mungkin 10 kilo, 21, kadang-kadang 30, itu untuk menjaga rutinitas. Nah, apa yang menyebabkan saya kemudian lari jauh atau disebut ultramaraton itu sebetulnya kita kembalikan itu sebagai wujud syukur atas rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada diri saya. Itu saja. Kok mau-maunya kalau orang lain lari kok jauh sekali, menyiksa diri, kurang kerjaan, nah, itu silahkan. Tapi bagi saya itu wujud syukur saya. Saya diberikan kaki yang sempurna, tubuh yang sempurna akan terus saya lakukan. Dan di lari itu saya bisa ikut dengan hobi berlari, mungkin membantu orang banyak. Makanya saya suka lari charity, bukan yang lomba gitu. Kalaupun lomba itu mungkin ya untuk sekedar gabung dengan komunitas. Ya karena kemampuan tujuan kita untuk bukan prestasi, mengejar prestasi. Bahwa kalaupun dapat prestasi itu bonus. Ya ngomong-ngomong tentang bonus tuh ya segini begini juga walaupun saya tidak mengejar prestasi, pernah juga dapat juara nyatanya di Yogyakarta International Marathon pertama kali dan terakhir tahun berapa kali 2022 diselenggarakan. Nggak nyangka saya juga untuk ukuran Master 50 plus ya bisa podium 3. Itu bonus saja. Bisa untuk cerita, oh iya, bisa ternyata. Tetapi kalau bicara tentang master di Indonesia kan kadang-kadang 40 plus ya. Usia 60 dilawankan dengan mantan atlet usia 40 ya peok kan. Tapi kalau ayo sesama 50, sesama 60, boleh kita coba kan mestinya begitu. Nah, tetapi ada satu hal yang mendasar yang pernah saya rasakan. Ketika kita berlari, sunya apalagi lari sendiri, dinikmati, muncul ide-ide gitu. Kita bisa berdialog dengan diri kita. Ide-ide brilian, program-program apa. Bahkan karena di usia yang seperti ini dan sudah lama di Jogja, sudah hampir 40 tahun mungkin saya di Jogja. Saya bisa mengenang, oh di sini dulu teman saya, oh dia, ini guru saya dulu rumahnya di sini. Saya bisa mereview, oh saya akan catat lagi lewat rumahnya Pak Jindar kami ini, rumah tokoh-tokoh itu, maka muncul ide-ide yang berlian. Nah, dan yang terpenting, kalau kita lari misalnya ultramaraton di gunung,
di pantai, bahkan di jalan yang jauhnya, itu keyakinan betapa besarnya Allah. Maka kita akhirnya berterima kasih terhadap nikmat yang diberikan kepada kita. Nah itu, nah, kalau kita tidak pernah bersyukur, maka kita tidak bisa merasakan betapa besar Allah, betapa besar nikmat yang diberikan Allah. Itu mungkin sebagai kata-kata terakhir. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan mungkin ada yang ingin bertanya. Saya kembalikan kepada Yuda ya. Ya. Terima kasih. Ya. Mas Fajar. Terima kasih Pak Husni atas urayanya, kajiannya, dan sharing pengalamannya yang sangat luar biasa menginspirasi. Tentunya akan menjadi wawasan bagi kita semuanya di dalam menjaga eh, tubuh tetap sehat, fit, dan tentunya akan lebih produktif lagi. Salah satunya tadi dengan menjaga pola makan hidup sehat, dan tentunya juga diimbangi dengan istirahat yang cukup dan olahraga. Nah, olahraga ini tadi disampaikan bahwa pilihlah olahraga yang disenangi. Nah, itu dan kita lakukan secara berulang-ulang, konsisten, ya, supaya itu menjadi sebuah kebiasaan. Karena untuk merubah kebiasaan itu memang kadang kita harus memaksa diri kita sendiri. Kita harus melampaui diri kita atau batas diri kita. Baik, Bapak Ibu jamaah ngaji olahraga, ini masih ada kesempatan waktu 15 menit ya ini. Monggo dari jamaah, ada yang mau ditanyakan. Eh, Perlu kami sampaikan juga, ini ada titipan dari teman-teman LPO. Bagi penanya akan memperoleh lanyard dari LPO. Nanti bisa diambil di kantor LPO PP. Monggo dari peserta. Untuk yang mau bertanya silakan raise hand. Maaf Adin, monggo mau Oke, bertanya. izin bertanya Mas Yuda untuk Ya, Prof. Husni. Oke, terima kasih Pak Husni dan teman-teman dari LPO semuanya atas ngaji malam hari ini yang sangat luar biasa nggih, menghadirkan Pak Husni yang saya nggak nyangka di usia yang sudah senior nggih, masih bisa untuk hidup aktif dan bisa atas capaian apa nggih, jarak yang luar biasa nggih. Saya yang istilahnya masih belum master saja masih jauh gitu. Oke, yang saya tanyakan Pak Husni, adakah napa nggih dalam perjalanan sejak dari 2018 sampai saat ini sesuatu yang apa nggih eh, semacam kejenuhan gitu atau hal-hal yang membuat eh, motivasinya menjadi turun gitu. Apakah pernah mengalami cedera, kemudian ada hal-hal yang mungkin membuat motivasi itu menjadi turun gitu. Nah, kemudian ketika itu jenengan rasakan, yang jenengan lakukan apa itu? Apakah eh, ada hal-hal yang dilakukan untuk memotivasi diri lagi? Karena kalau saya pribadi kadang rasa jenuh itu muncul juga gitu. Saya menyempatkan diri untuk bisa berlari selama 3 kali dalam sepekan gitu. Kadang juga muncul karena rasa-rasa yang apa nggih kejenuhan gitu. Tapi kadang itu tadi karena adanya sesuatu yang ingin dicapai, saya juga memaksakan diri meskipun ya ketika latihan atau ketika melakukan aktivitas yang saya targetkan selama 3 kali dalam sepekan itu nggih, ada rasa aras-arasen gitu. Mungkin Pak Husni bisa berbagi kisah gitu nggih, kendala-kendala atau ada rasa-rasa yang membuat motivasi itu turun, kemudian apa saja yang bisa dilakukan itu, Pak Husni. Terima kasih Pak Husni. Langsung, Monggo Pak Asni, langsung dijawab. terima kasih Ustadz Afdin. Saya kembalikan
mungkin kalau saya kembalikan kepada diri saya, kata kuncinya sebenarnya satu, karena mindset itu tadi. Pokoknya kudu olahraga, kayak gitu. Kudu olahraga untuk mencapai sehat itu. Nah, dulu jangankan disuruh diupaya, mungkin kan nggak mau ya. Jadi itu memang proses itu yang harus kita tanamkan, dan itu prosesnya mungkin nggak mudah. Mungkin sekarang senang, jadi jenuh, senang, jenuh, itu jalani gitu. Nah, tetapi itulah gunanya kita punya komunitas, saya pikir. Jadi ada, bagi orang mungkin seperti saya yang sudah meyakini 100% betapa pentingnya olahraga. Oh, saya lari sendiri aja nggak apa-apa kok. Apalagi ada komunitas dulu. Dulu sebelum kita meyakini betapa pentingnya olahraga, ya rasa-rasan juga. Nah, jadi sejak tahun 2018 sampai sekarang, saya rasanya masih terus happy berlari dan akan terus berlari. Karena betul-betul sudah menancap dalam pikiran saya. Kalau saya mau sehat, kalau saya mau bugar, itu harus olahraga. Nah, padahal olahraga lainnya, itu nggak ada yang bisa itu. Itu jujur saya kata. Orang lain main ini nggak bisa. Orang lain bisanya hanya lari. Nah, bahkan satu ketika ada orang yang mengatakan, sudah jangan ngoyo-ngoyo, hati-hati segala macam. Padahal dalam konteks lari itu ada istilah listening your body. Yang bisa ngukur kita itu diri kita, dan kita merasakan, dan terus kita berdialog dengan diri kita kan. Saya merasakan kapan harus minum, kapan harus istirahat, kapan kita tahu. Bahkan sampai detik ini saya bukannya anti ya, karena belum punya aja smartwatch itu, tapi rasanya itu aman-aman saja. Nah, apakah ada kejenuhan? Ya, mungkin bagi yang belum sampai levelnya seperti saya. Saya banyak melihat teman-teman yang dulunya suka lari, bahkan bisa FM, tapi sekarang lari suka gitu. Ya karena orientasi, karena mindset itu tadi. Maka menurut saya proses penumbuhan keyakinan bahwa betapa pentingnya olahraga yang disenangi itu ya. Mungkin Mas Abdin hanya single pilihannya. Mungkin nggak apa-apa kalau larinya lagi jenuh, main yang lain. Kalau yang lain jenuh, maka yang lain. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah sejak 2018 sampai sekarang saya belum pernah yang namanya cedera. Ya mungkin itu memori ya. Walaupun saya nggak senang olahraga, dari kecil, sejak SD saya ingat sekali, jalan sekolah dari rumah sekolah itu yang melaku sikil. Mungkin itu rekaman masa lalu, ke ladang juga jalan kaki. Gitu. SD saya itu SD Muhammadiyah, Kedaton Kalianda, Lampung Selatan, jalan kaki dari kampung. Oh, kalau banjir yo nggak sekolah karena jembatannya putus misalnya. Itu mungkin pengaruh juga. Dan kalau ada kejenuhan, menurut saya maka gabunglah ke komunitas. Maka ada komunitasmu. Dan saya, alhamdulillah, belajar berlari supaya saya tidak jenuh. Ada teman. Itu hampir semua komunitas Jogja itu saya pernah ikuti lari. Kasarannya ini, lari sendiri aja saya mau. Kalau ada diajak teman berlari saya juga mau. Bahkan kasarannya kalau ada setan yang baik, setan tapi setan kan nggak ada yang baik. Setan yang baik itu ngajak saya lari, oh tak temen. Artinya dalam rangka mewujudkan keinginan kita itu. Nah, maka saya di Jogja itu hampir semua komunitas ikut. Mulai dari Riot, Freeletics, kemudian Pelayan Jogja, Pelayan Alki, semuanya kenal lah. Dan kalau ada kesempatan saya berlari, ya saya gabung aja. Nah, selama setahun ini saya kemudian juga gabung di HES. Itu bapak yang sudah usia 40, 50, 60 tahun yang jalan juga. Nah, tambah saudara, tambah teman lebih banyak. Dan Allah mempertemukan dengan saudara runner Ahmad Dahlan di akhir tahun 2024. Tambah semangat lagi. Malah saya ingin mengajak, ayo aktivitas, lakukan olahraga yang kamu senangi.
Nah itu, Mas Abdin, memang ada kejenuhan, tetapi begitu kita jenuh, gabung ke komunitas. Ayo, apa meneh bikin. Nah, saya lihat Mas Abdin kan dengan teman-teman bikin event-event, ya nggak harus jauh, ya 5 kilo, 10 kilo, yang penting seneng. Nah, senang itulah yang membuat kita terus melakukan. Itu dari saya, mudah-mudahan bisa eh, menjawab walaupun mungkin belum 100%. Nah, kalau kita mau dialog, kapan diskusi lagi? Oke, gitu Mas Afdin. Terima kasih selama ini sudah ketemu dan sering kita akan melakukan. Kita supaya terus semangat. Saya kembalikan Mas Yuda. Baik, terima kasih Pak Husni atas jawaban serta uraian yang tambahan lagi dari pertanyaan Mas Abdin. Mas Abdin ini juga salah satu anggota Runnermu dan Iya, salah satu penggiatnya. iya. Dulu Nah, pernah berlari dari Jogja menuju Solo saat Muktamar ya di Solo kemarin. wah, Beliau yang mewakili dari Runnermu nah, sampai kapan-kapan finish. nanti mau Iya. mau saya juga kalau ada kayak gitu kita bikinkan event yang membuat kita senang lah kan. Iya. Untuk penanya selanjutnya ini ada Prof. Anton Yudhoyono. Beliau juga seorang anggota Runnermu dan pegiat UAD Runner. Monggo, Prof. Anton, kami persilahkan. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Pak Gatot yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terkhusus Oke, kepada Prof. ini ya. Saya manggilnya ini Coach Husni atau sing Abah Husni ini untuk menggerakkan teman-teman bahwa beliau adalah senior kita di Runnermu ya, walaupun bergabung di akhir tahun. Langsung saja, terima kasih ya Abah Husni untuk inspirasinya. Ini bisa menggerakkan teman-teman yang bahwa olahraga itu tidak ada istilah kata terlambat gitu ya, Mbak Husni ya. Ya, Dan cerita Abah Husni sering saya sampaikan ke teman-teman di beberapa komunitas kami. Dan betul sekali bahwa dengan di komunitas itulah kita akan banyak belajar, menemukan banyak teman-teman yang dalam berbagai hal mungkin di bawah kita secara kemampuan atau bahkan usia di atas kita, tapi ternyata seperti yang disampaikan Abah Husni tadi itu ya bisa mencapai yang jauh di atas angan-angan kita. Di RTC Bandung saya ikut juga, tapi ternyata Abah Husni full ya, full course ya, 150. Saya hanya ikut sesi pertama, Abah Husni itu udah kewer-kewer itu ya, lewat Semdau. Dan ada juga yang nyalip saya itu Pak Yohanes ya, Abah Husni ya, beliau juga ya. sepuh juga yang dari Semarang ini. Di Yohanes situ saya Yatiman. Pak Yatiman ya, semangat sekali. Dan Alhamdulillah kok pas di event akhir tahun, di UAD ke-64, Abah Husni bergabung lagi. Dan di KM putaran keberapa itu Abah Husni? Baru di putaran kelima Abah Husni sudah nyalip kita terus itu ya. Kita lihat beliau ini senior, nanti nutrisinya apa. Dan kami-kami yang muda tergoda soto itu Abah Husni. Jadi bolak-balik ngepost ya udah habis subuh wis sudah. Saya menyerah di 37, Abah Husni masih terus as. Nah, yang menarik yang tentang positif tadi, bagaimana Abah Husni merawat ya pikiran positif dengan apapun itu tadi menarik. Saya melihat saksinya sendiri, menjadi saksinya sendiri ketika gimana Pak Husni masih lanjut, kok sudah dapat berapa? Pak Husni dibalik. Jawabannya tinggal berapa? Ini tinggal 20 kilo Mas. Agak siang lagi tinggal 15 kilo. Nah, mungkin kata-kata yang seperti itu yang kita pun juga perlu belajar sama Pak Husni ya, bagaimana memotivasi diri dan juga teman-teman yang satu rombongan. Saya jadi pengen mengulang ini remedi satu waktu nanti mudah-mudahan yang UAD ke-65. Mudah-mudahan nanti tidak tergoda oleh hidangan-hidangan yang disiapkan Mas Agung sama Mas Fajar ini. Nah, ada jeklek. Nah, itu satu nutrisi Abah Husni, bagaimana Abah Husni menyiapkannya. Yang kedua, istirahat tidurnya. Saya, Mas Andri yang juga menemani Mas Agung Jogja Solo, kemarin godaan terberatnya ketika jam 2 itu kami ngantuk banget ya. Dan begitu habis tiduran ternyata untuk bangkitkan round berikutnya lagi berat. Nah, itu nutrisi. Kemudian yang kedua, jam istirahatnya, bagaimana pengaturannya. Dan yang terakhir, saya selalu dengan Abang Husni ya, di tengah kita yang masih sibuk, jersinya apa, trainingnya apa, sepatunya apa, smartwatch-nya merek apa, ini Abang Husni di grup kita ya Mas Fajar ya. Beliau tidak terlalu disibukkan dengan yang
atribut-atribut seperti itu, beliau fokus dengan tadi itu mendengarkan tubuh kita. Bahkan beliau nampaknya smartwatch belum memakai ya, Pak Husni ya, tapi ternyata melebihi Belum. kita-kita. Nah, demikian Mas Fajar, tiga hal tadi yang saya ingin belajar sama Abah Husni itu. Matur nuwun. Baik, terima kasih Prof. Anton atas pertanyaan. Monggo Bapak bisa langsung dijawab. Terima kasih Prof. Anton. Saya terus terang salut dan apresiat dosen yang mau lari gitu. Saya bayangkan zaman dulu melihat sebagai dosen tuh rasanya wis luar biasa, nggak ada waktu lagi untuk olahraga, apalagi untuk lari berjamnya, wis rasanya nggak. Tapi itu luar biasa. Prof. Anton berlari dan konsisten, bahkan pulang dari kerja dan memang nggak ada nek sempat, harus sempatkan dijadwalkan, sama seperti kita ngaji kitab ngaji ini ada jadwalnya gitu. Mau berapa jam, mau 15 menit, pokoknya terus dilakukan ya, karena sekali lagi kita tidak bisa nabung harus dijamak nih sholat mungkin kalau kita perjalanan bisa dijamak, tapi gini tuh nggak bisa dijamak. Dijamak so nih lari 3 hari libur tak jamak, nggak bisa. Nah, itu pertama, luar biasa, saya apresiasi. Begitu saya ketemu Prof. Anton, luar biasa. Senang saya, senang sekali gitu. Dan mudah-mudahan Prof. Anton juga bisa menginspirasi teman-teman di UAD. Ayo, wis nek kowe arep sehat iki ora nggak ada pilihan olahraga apapun. Ya tidak harus lari, tetapi menurut saya lari itu paling sederhana, wis melaku kalau lari itu paling sederhana dan mudah. Wah, nggak ada alasan, wah gini, nggak. Paling mudah dan sederhana, itu yang saya katakan. Nah, pertanyaan Prof. Anton itu ada 2 hal yang perlu kita belajar bersama. Yang pertama, pola tidur saat kalau kita berlari dan nutrisi. Terus terang saya berlari itu tidak pernah pakai teori, tidak pernah pakai guru. Ya pokoknya melakukan gitu aja, pokoknya dilakukan. Nah, tetapi bersamaan dengan itu kita belajar. Ya karena ada 2 pilihan kan. Ada orang untuk meraih sesuatu itu belajar teori dulu, baru melakukan. Tetapi ada juga orang yang melakukan dulu baru dilengkapi dengan teori-teori. Nah, dalam hal berlari ini saya pokoknya melakukan baru saya belajar. Nah, salah satu di antaranya saya belajar guru saya, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar, itu adalah Pak Hendra Siswanto. Hensis ya. Itu bisa belajar dengan Hensis, bisa lihat di Facebooknya, itu termasuk idola saya, uh, uh, Hensis itu. Dia juga menekankan latihan saja tidak cukup, tapi nutrisi harus. Karena nutrisi itu kan seperti kendaraan bermotor, itu ibaratnya bensinnya. Ya, bensinnya itu diisi apa? Bensin apa? Bensin campur, isi solar atau Pertamax atau Bensol, kan pilihan aja itu, semua tersedia, tinggal kita mau memilih yang mana itu. Jadi Hensis mengatakan nutrisi itu penting sekali dalam semua olahraga tentu saja, apalagi berlari yang ultra disiapkan betul, karena memang ada kok. Beliau itu kan lulusan ITB kalau nggak salah. Ya, rumusnya saya ketemu beberapa event di Westlake Ultra 2 kali, kemudian RTC ikut, dan beberapa kali, dan terakhir di RTC Semarang Jogja, kemudian RTC Bandung Lembang, bahkan dia memecahkan rekor dirinya sendiri 12 jam dia dari 36 jam, itu luar biasa. Dan itu penting, dan itu kita memang harus belajar itu, memangkas kebiasaan kita yang nggak penting, karena tubuh kita itu kan membutuhkan makanan yang memang dibutuhkan, bukan mulut dan perut saja, tapi memang ada makanan yang dibutuhkan tubuh kita
sel-sel tubuh kita itu yang perlu kita makan. Nah, saya suka soto, saya juga suka bakmi, tapi kapan makannya itu. Nah, ketika waktu lari ultra kemarin rasanya kok nggak tepat karena nggak bisa masuk juga. Guru yang kedua yang bicara tentang nutrisi itu adalah mungkin ada yang bisa bantu, guru besar pernafasan alumni UAD, alumni SMA Muhammadiyah 2. Nah, saya agak blank ingat namanya beliau ini, yang punya sport center renang itu. Ada yang kenal teman-teman? Ultra terakhir dia sekarang sedang menyiapkan lari berapa? Siapa? Mas, sebentar. Dia juga pun menyarankan, bahkan saat lari ultra, dia mengatakan kalau bisa kita makanan nutrisi yang liquid gitu, jangan yang padat. Tubuh kita kan nggak sempat dia mencerna, kemudian seperti kita makan besar, misalnya lagi lari ultra, makan, wah paling enak nasi padang ini itu nanti akan mengganggu. Kalau bisa buatlah makanan atau cari makanan yang mudah diserap. Kalian beli bungkusan dulu kayak gitu. Hah? Halo, kedengar ya suara? Dengar, Pak. Iya, oke. Dengar, Pak. Jadi itu dia mengatakan, aduh, teman-teman ada yang alumni SMA MUHA, kira-kira alumni tahun 81, 82 gitu. Beliau alumni MUHA dan memilih event itu tertentu. Dia pernah menaklukkan Tambora Challenge 260 kilo. Jalan di terik matahari, dia bisa podium 3 waktu itu. Kemudian yang terakhir lari di Athena, dan sering melakukan gitu. Dan mungkin nggak banyak orang yang tahu, tetapi saya mengambil ilmunya bahwa nutrisi itu penting sekali. Dan dia punya mempersiapkan tim khusus bagaimana setelah lari sekian jam, nutrisi yang disiapkan, disupport, bahkan alat-alatnya canggih, gampang kok sekarang itu. Artinya udah ada alat yang tersedia, kalau dia lari sekian kilo, kalori yang terbuang sekian, harus disupport, kan begitu. Makanya perlu ada tim support itu. Nah, yang terakhir tentang tidur. Saya ingat sekali ketika di Bandung, Lembang, itu saya tidur hanya 30 menit. 30 menit, selama 32 jam itu 30 menit yang betul-betul tidur rebahan. Gitu. Karena memang tubuh kita betul istirahat. Selebihnya bagaimana kita mengisi supaya tidak tidur, ya itu sangat pengaruh dari makanan juga. Kalau makanannya berat, dia organ kita bekerja untuk mencernanya terlalu berat, juga dia harus tidur. Nah, ketika Semarang, Jogja, saya tidurnya 2 kali setengah jam di CP2 kalau nggak salah. Pokoknya begitu. Jadi itu perlu semangat saja nggak cukup. Kemudian tekad saja nggak cukup. Tapi memang ada strategi yang harus kita siapkan, termasuk nutrisi yang kita siapkan, pola tidur juga disiapkan. Saya nggak mengikuti olahraga ya Pak Gatot. Informasi terakhir, pelatih Korea itu dipecat gitu kayak Pak ya? Ya, Ya, ya. ya. Tetapi sejak dipegang beliau adalah salah satu ciri yang saya lihat. Kenapa tim kita bisa naik? Makannya dibenahi. Oh, pemain bal-balan kok nasi bungkus itu kan itu mungkin nyek orang deh. Tapi betul-betul kenapa pemain-pemain Eropa,
pemain-pemain Jepang itu betul-betul dipenuhi, nggak cukup dengan dikasih makan karbohidrat, tapi perlu dijaga gitu. Dan idola saya adalah Ronaldo. Generasi Ronaldo yang sekarang yang masih bertahan siapa? Dia menjaga betul nutrisi, air minumnya dihitung, makanannya dihitung. Itu yang membuat dia tetap sekarang bertahan. Bahkan pemain termahal dunia. Dan levelnya tidak turun dari level 1, 2, 3. Itu teman-temannya sudah rontok semua kan. Kelihatan tua. Nah itu kuncinya di nutrisi dan pola hidup. Dia tidak mengenal minum-minuman keras, tidak mengenal foya-foya ini itu, tapi betul-betul dijaga. Dia tahu betul bahwa tubuhnya sebagai aset dan ibarat bahan bakar diberi yang terbaik, premium gitu. Nah, mungkin saat kita biasa nggak apa-apa makan mie, Indomie rebus itu. Tapi kalau saat lagi berjuang sekian puluh kilo dihantam itu ya habis gitu. Nah, itu Prof. Anton, nanti kita bisa sharing lagi bagaimana membangun itu. Dan lagi bermulai dari mindset kita, kemudian diikuti dengan pengalaman dan teori. Nah, saya mengatakan belajar lari tidak dari teori, dari pengalaman, kalau meningkatkan, belajar, belajar. Oh iya, itu toh jalannya mereka. Baik teknik berlari, teknik istirahat, pola makan, pola tidur, dan akhirnya seperti sekarang ini. Dan insya Allah kita kalau terus sharing bisa saling meningkatkan dan saling gandengan tangan, dan ini mungkin yang disebut dengan saling nasihat menasehati untuk kebaikan. Ya, itu saja, mudah-mudahan bisa menjawab sedikit apa yang ditanyakan Profesor Anton. Terima kasih. Saya Terima kembalikan kasih. kepada Ya, baik. Terima kasih Abah Husni yang telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan Prof. Anton yang sangat luar biasa tadi. Sharingnya juga wow. Setelah perjalanan dalam cerita berlari tadi, bahkan menjaga pola hidup sehatnya serta istirahatnya. Namun pada kesempatan malam hari ini kebetulan waktu sudah menunjukkan pukul 21:10. Tak terasa Iya, memang eh, materi ini memang sangat menarik tentunya untuk kita simak. Tentunya para teman-teman olahragawan itu kadang kita butuh asupan eh, motivasi, inspirasi maupun sharing pengalaman dari yang lain, nggih. Eh, untuk itu, sebagai penutup, marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala yang telah diberikan oleh Allah untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Tentunya kami berharap materi yang disampaikan atau kajian ini kita lakukan atau kita praktekkan dari narasumber tadi supaya kita bisa menjaga kebugaran tubuh kita, mengelola pola hidup sehat, serta berolahraga dengan cara yang benar. Tentunya juga ada istirahatnya. Supaya apa? Kita juga tetap menjaga kelangsungan hidup kita lebih panjang dan tentunya untuk bermanfaat dan lebih kuat dalam beribadah. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah ya ya, Rabbil Alamin. kami selaku moderator dari LPOPP Muhammadiyah mengucapkan terima kasih kepada Abah Husni dan juga peserta yang hadir yang Sama-sama. masih stay hingga akhir ini. Semoga kita semua terus memupuk semangat hidup sehat dan bugar tanpa mengenal usia. Saya Fajar Yuda Sastana. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nun wal kolami walayas turun. Fasta bikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh Matur iya, nuwun Bapak, Pak Husni, Ibu, Prof untuk foto Anton, bersama mungkin untuk Bapak Ibu dokumentasi. semuanya. Mohon maaf, Oke, tadi lupa. silahkan operator di foto ya, Operator, Mas, siapa untuk Mas di Ahyar on atau kan capnya. Mas Ahyar ya, operatornya. Ya, Mas Ahyar.
Oke, silakan Mas Ahyar. Di foto on cam Bapak Ibu. 3 kali ya, Mas. Sudah, Mas? Oh, sudah. Ya, terima kasih. Sudah? Ya, sudah. Sudah, Bapak. Oke, info Mas Aprida tolong disampaikan ngaji olahraga berikutnya, Sinten. Oke, nggih, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Insya Allah minggu depan kita juga akan melaksanakan ngaji olahraga yang insya Allah besok yang mengisi adalah dokter dokter dari timnas kita Indonesia ya, yang dulu pernah memegang timnas Indonesia yaitu Dokter Ikhwan Zin. Beliau adalah memang pakar di dunia kedokteran olahraga yang besok insya Allah akan membahas terkait dengan mengenali bagaimana kerja jantung kita. Ada di antara batasan-batasan bagaimana sih kondisi tubuh kita agar olahraga kita bisa tetap kenceng tapi tetap juga aman. Itu yang akan insya Allah kita bahas di minggu depan. Terima kasih Pak Gatot untuk informasi tambahannya. Matur nuwun. Terima kasih, Coach Abrida. Jangan lupa besok sepak bola. Siap. Oke, Bu hari ini. TKB Pak Husni, Prof. Anton, Bapak Ibu semuanya, Hmm. teman-teman LPO dan Bapak Ibu jamaah ngaji olahraga. Nanti di minggu depan akan ada sesi berikutnya, undangan terbuka untuk Bapak Ibu, ajak sanak saudara untuk bisa terus ya Pak melatih dan membudayakan olahraga kita agar kita semua hidup sehat. Demikian Bapak dan Ibu, dan terima kasih untuk malam ini yang sudah berkenan ngaji bersama Pak Husni. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Oke. Prof. Iya, matur nuwun Bapak Ibu. Mbak Dana kok